Shalom Jemaat GPI Keluarga Kudus. Berikut adalah warta sepekan Minggu 20 Agustus 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang dan staf pengembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 20 Agustus Ibu Hengki Hermawan, 21 Agustus Bapak Emmanuel Farid Gozali, Gabriela Karin Sudipyo, tanggal 22 Agustus Ibu Novina Agustianingrum, 24 Agustus Ibu Guntur, 25 Agustus Jalan Nasra, dan tanggal 26 Agustus Ibu Sylvia Purnomo dan Yonatan Kevin Reynaldo. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda orang dewasa matang, mari bergabung dengan kami dalam ibadah Odema pada hari Rabu 23 Agustus pukul 5 sore di aula gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Era of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesed Kid setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Kasih karunia membuat kita memberkati kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Terus melaju untuk Indonesia maju. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur tidak ada seorang pun yang dapat datang di dalam pertemuan ibadah kami kalau bukan Bapa yang menariknya. Itulah sebabnya hamba berdoa, Bapa, limpahkan anugerah dan kasih karunia-Mu sehingga setiap anak-anak-Mu dapat meresponi dengan benar, dapat menjadi pribadi seperti yang Tuhan maksudkan, Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan. Tidak ada yang menjadi seperti yang dunia inginkan, Tuhan. Sehingga seluruh kemuliaan surga dapat terekspresi lewat kami. Dan hidup kami menjadi terang dan garam. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom.
Pagi yang sangat baik, pagi yang luar biasa. Hari ini saya akan berikan sebuah tema rahasia menemukan harta yang sejati. Ini penting, ya. Saudara harus memiliki sebuah nilai, pemahaman yang benar dan akurat. Harta yang sejati adalah harta yang bersifat abadi. Jadi saudara bisa membedakan kekal itu hanya miliknya Allah, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Abadi itu ada titik permulaan tetapi tidak ada akhirnya. Lah kalau siapa yang saudara raih di dunia ini, kehormatan, kekayaan, kepandaian, hikmat, kekaguman orang, dan itu hanya berakhir di dalam kubur, itu bukan harta yang sejati. Harta yang sejati itu sangat sederhana. Kalau engkau memberikan segelas air putih karena namaku, itu bernilai abadi, bernilai kekal. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat pelajaran-pelajaran penting di dalam khotbah-khotbah ketika Yesus ada di atas muka bumi. Dia memberikan pengajaran tentang perumpamaan-perumpamaan. Dan sebagian besar dari khotbah Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Lah mari sebelum saya mengajak saudara untuk melihat Matius 13 ayat 44 sampai 46, sebetulnya dari ayat 1 Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah supaya saudara bisa memahami dengan baik, ya. Rahasia kerajaan Allah, poin yang pertama Yesus mengajarkan tentang sebetulnya kerajaan Allah itu dimulai di bumi dengan sesuatu yang tidak spektakuler, sesuatu yang biasa tapi dampaknya luar biasa. Maka dia di dalam ayat-ayat yang pertama dia mengajarkan hal kerajaan Allah seperti seorang penabur. Seperti pagi hari ini memberitakan firman, hal yang wajar biasa saja. Tetapi ada 4 kelompok orang, respon dari 4 kelompok orang itu menentukan. Benih yang kelihatannya biasa ini bisa bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tergantung respon dan sikap hati. Perumpamaan yang kedua, Yesus mengajar tentang lalang di antara gandum. Yaitu fakta. Di antara gandum ada lalang. Itu fakta. Tapi pemisahan itu terjadi pada hari ketika Yesus datang sebagai hakim. Yang gandum antara domba dan kambing. Itu tidak bisa dipisahkan karena sama-sama masih di dunia. Tapi waktu Tuhan Yesus datang akan dipisahkannya. Yang selanjutnya adalah biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu satu biji yang paling kecil. Ketika ditanam mudah sekali untuk dicabut kembali. Tetapi kalau sudah mencapai kepenuhannya, itu menjadi pohon yang besar. Punya pengaruh, menjadi inspirasi, perlindungan bagi banyak orang. Pohon-pohon bertengger di dalam pohon itu. Tapi juga perumpamaan kerajaan Allah memberikan perumpamaan tentang ragi. Ragi ini bicara masalah pengaruh. Pengaruh yang saudara berikan, itu kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Apakah pengaruh yang positif? Ataukah pengaruh yang negatif? Dan yang saya ingin sampaikan itu adalah perkara yang dimulai dengan kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Selanjutnya adalah Matius 13 ayat 44 sampai 46 bicara masalah nilai. Betapa pentingnya kerajaan Allah. Bukan penting, terpenting bagi saudara dan saya. Kalau sampai kita tidak melihat, memahami bahwa hal kerajaan Allah itu yang terpenting, kita sedang memposisikan diri tertipu dan ditipu oleh dunia ini. Sekali lagi, hal kerajaan Allah seperti harta yang terpendam di bawah tanah. Seperti mutiara yang indah. Apa maknanya pengajaran Tuhan pada pagi ini untuk kita sekalian? Saya boleh katakan,
Ini saya dapatkan, rahasia ini saya dapatkan ketika beberapa hari yang lalu saya mengalami proses. Tapi saya tidak mau bersaksi tentang pengalaman saya, tidak menarik. Saya hanya ingin menarik, memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Mari saya ingin baca dalam Matius pasal 13, 44 sampai 46 berkata demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini perumpamaan hampir sama maknanya. Coba kita lihat, ini sikap, nilai-nilai syarat-syarat untuk menikmati sepenuhnya apa yang telah Tuhan janjikan. Hal kerajaan surga itu semua harta yang terpendam di ladang. Orang menemukan harta yang terpendam, lalu dipendamnya lagi. Aneh. Dia menemukan harta yang terpendam di dalam tanah, setelah ditemukan dipendamnya lagi. Ini maknanya apa? Ini sikap yang tepat, di mana ia menyembunyikan kembali, ya saudaraku, dia dipendamnya lagi, disembunyikannya. Ini adalah sikap kecemburuan ilahi. Apa yang telah diterimanya itu disembunyikan supaya tidak hilang. Lah banyak anak-anak Tuhan mendengar rahasia tentang kerajaan Allah, didengar untuk dilupakan. Saudara harus memiliki kecemburuan ilahi Tuhan. Kalau engkau berfirman, saya berdoa supaya bisa melihat. Yang berfirman itu di balik yang tidak kelihatan itu ada raja di atas segala raja. Saudara hanya dapat berkata dua, ya Tuhan, aku tidak mau. Dan ketika saudara simpan, saudara pelihara, saudara pahami dan saudara terapkan dalam hidup, saudara akan jadi orang yang luar biasa. Maka Maria itu dipilih Tuhan ketika dia menerima sesuatu, disimpannya dalam hati. Jangan menyimpan yang lain, simpanlah rahasia kerajaan Allah. Yang lain itu tidak ada maknanya dibandingkan dengan nilai kerajaan Allah. Lah, setelah itu dia menjual segala miliknya, ini syarat. Menjual semuanya untuk dapat membeli harta yang terpendam. Lah sekarang, kekristenan orang Kristen sejati itu seperti seorang saudagar pedagang yang bersifat rohania mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, dia jual seluruh miliknya. Dia tidak ingin beli yang lain kecuali membeli mutiara yang indah. Mari saya ingin tunjukkan ini ada syarat, saudaraku. Sebuah pertanyaan yang saya ingin ini menjadi sebuah tantangan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Pertanyaan yang saya lemparkan, apakah saudara sungguh-sungguh sudah berkelimpahan? Berkelimpahan di sini adalah unconditional, tidak bergantung keadaan dan situasi. Sebuah perasaan penuh damai, penuh sukacita, penuh kasih Bapa, penuh pengharapan, penuh iman, penuh kekuatan, penuh potensial, penuh vitalitas dalam hidup, penuh gairah. Apakah saudara sudah memiliki? Belum kan? Belum. Kita masih conditional, sangat tergantung keadaan situasi, keadaan mendukung, yes oke. Keadaan menekan, kita tertekan dan stres. Ini bukan kekristenan, saudaraku. Itu adalah hanya sekedar respon yang manusiawi, dan pagi hari ini sebuah tantangan besar bagi saya dan bagi saudara. Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal yang perlu kita pahami. Semua anak manusia mencari mutiara yang indah, mutiara yang berharga. Cuma sayang mereka tanpa sadar tertipu.
Mutiara yang berharga bagi banyak orang itu adalah kekayaan yang bersifat material, atau ingin menjadi orang yang terhormat dan dihormati di tengah-tengah masyarakat, atau ingin menunjukkan saya ini seorang akademisi yang tinggi, saya ini orang yang terpelajar. Itu memang bisa memberikan janji untuk mendapatkan support, pujian, tapi itu bersifat tidak berharga, tidak bernilai kekal. Apakah itu yang sedang kita kejar? Tanpa sadar kita menghabiskan energi kita, waktu kita, potensi kita hanya untuk mengejar mutiara yang palsu, bukan mutiara yang indah. Kalau begitu saya tidak perlu dong Pak menjalani hidup yang terbaik. Saya tidak perlu sekarang ini pokoknya apa adanya saja. Saya tidak ingin promosi yang terbaik. Saya tidak ingin mencapai hasil yang maksimal. Saya ingin biasa. No, Tuhan ingin saudara yang terbaik. Tapi tujuannya supaya engkau efektif bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak ingin kau menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi Tuhan berkuasa mengubah engkau orang yang biasa menjadi luar biasa. Supaya saudara efektif untuk menyatakan kemuliaan Yesus yang luar biasa. Ini sekarang pusat pengejaran saya. Saya harus bersungguh-sungguh supaya saya efektif untuk menyatakan Yesus itu ajaib dan luar biasa. Lah hari ini yang tidak boleh adalah, yang keliru adalah mereka dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap sumber daya yang ada, bahkan sepanjang hidup mereka berusaha untuk meraihnya. Tapi kenyataannya setelah hari-hari, waktu-waktu yang dihabiskan untuk mencari mutiara yang palsu itu, di hari tuanya kosong, hampa, ditandai dengan penyesalan. Mengapa dulu aku tidak seperti ini? Belum lagi kalau nanti ketemu raja atas segala raja, hakim yang adil itu. Ketika diperlihatkan, ternyata hanya alasan-alasan sampah dan sepele. Saudara telah meninggalkan pengabdian saudara dari Yesus. Engkau ada dalam penyesalan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin saudara tersingkap dan terbuka. Ini hari penentuan bagi saudara dan saya. Supaya di hari kemudian tidak menyesal. Tapi hidup menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Ya, dalam ajaran yang sehat, perempuan-perempuan tua, engkau mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami. Berarti mengasihi suami dimulai oleh perempuan-perempuan tua. Kau jadi teladan. Orang bisa melihat, hai para istri, bahwa engkau mencintai suamimu. Ini yang sehat. Lah saya kembali lagi, kita akan melihat kebenaran ini penting. Kebenaran ini sangat menentukan. Ini saya kaget waktu melihat kebenaran ini. Di tengah-tengah saya doa pun seolah tidak bisa fokus. Tapi saya minta Tuhan, aku minta Tuhan. Dan Tuhan itu adalah tetap Tuhan. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Apa yang disebut harta yang terpendam? Kalau Paulus mengatakan harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Harta yang terpendam, mutiara yang indah, itu bicara sosok pribadi Yesus. Jadi saya pendeta tidak tertarik membagikan kesaksian saya, tapi saya tertarik membagikan tentang Yesus yang luar biasa. Mari saya ingin tunjukkan selama ini banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti rahasia ini. Saudara dan saya belum berkelimpahan. Mari supaya bagaimana kita mengalami pengalaman hidup yang real, yang berkelimpahan. Jadikan Yesus Kristus adalah mutiara yang sangat berharga. Perhiasan yang tidak terbilang nilainya. Yang akan membuat orang yang memilikinya benar-benar menjadi kaya raya di hadapan Allah. Dan itu kita dapatkan bukan di dalam sistem pengajaran, tapi di dalam sosok pribadi Yesus Kristus.
Dengan memiliki Kristus atau bahasa sisi lainnya dimiliki Kristus, saudara saya dan saya sudah memiliki sumber daya yang dapat membuat saudara berbahagia di dunia ini sampai kepada keabadian. Saya jamin, kalau hari ini saudara mengerti rahasia ini, engkau berbahagia. Saya khawatir saudara baru berbahagia, rumah tanggamu belum berbahagia. Banyak hal yang membuat engkau banyak kecewa. Tapi hari ini Tuhan berjanji engkau berbahagia di dunia ini sampai kepada kekekalan. Ketika saya mengalami penyingkapan, saya berkata, Tuhan terima kasih. Akhirnya doa saya dituntun, saya hanya minta dua saja. Pertama, Bapa, jadikan aku pribadi seperti yang Kau mau. Yang kedua, Bapa, biarlah Engkau mewujudkan gereja seperti yang Bapak kehendaki di bumi ini lewat hidupku. Dan putramu Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alammu tidak berkuasa. Aku rindu itu terwujud Bapak. Aku rindu itu terwujud, tergenapi Bapak. Tidak ada yang lain. Semua yang aku kejar dalam dunia ini hanya supaya saya menjadi efektif, menjadi alat yang sangat baik untuk membagi kesaksian tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber sejati, bukan yang palsu, di mana di dalam Dia terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, dan yang akan menjadi bagian dari kita. Saudaraku, ada uang asli, ada uang palsu. Ada sahabat yang sejati, ada sahabat yang palsu. Ada jemaat yang sejati di tempat ini, tapi tidak ada jemaat yang palsu. Amin. Hati-hati. Mari saya ingin tunjukkan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Jadi saya mau tunjukkan ukuran keberhasilan itu bersifat abadi, bukan keberhasilan sukses berakhir di kubur. No. Itu betapa kita bodoh membuang energi yang tidak perlu kita buang habis-habis, selesai. Saudara mungkin kaya punya tanah banyak, engkau mati hanya 2 meter, 1 meter, udah begitu kekayaan untuk rebutan keluarga anak cucu. Aduh, sebuah kesia-siaan hidup, kata Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Tapi mari hari ini, pagi hari ini, sebuah tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya pribadi Yesus. Karena seluruh kepenuhan Yesus ada pada Allah. Seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus. Semua hikmat dan pengetahuan ada pada Yesus. Seluruh kebenaran, anugerah, kedamaian, semua terpendam dalam Kristus bagi kita. Dan jika kita mau mengikutinya, mengikuti syarat-syaratnya, semua itu akan menjadi bagian milik saudara dan saya. Kekuatan, kuasa, kedamaian, kebahagiaan, keutuhan, sesuatu yang berarti semuanya ada di balik pribadi Yesus. Dan hanya ketika kau mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, apa yang Dia sediakan menjadi bagian kita. Contoh, apakah saudara sudah mengalami? Roma 6 mengatakan, kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tidak mungkin kalau kita tidak mati bagi dosa, dapat hidup bagi Allah. Secara prinsip, Roma 6 ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa. Seharusnya hidupmu tidak ditandai sedang dikuasai dosa. Saudara bisa tersandung dalam dosa, tapi tidak memiliki gaya hidup yang sedang dikuasai, merencanakan dosa, menginginkan dosa, harus bersih. Secara potensial sudah diakhiri di atas kayu salib. Mari kita harus mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan saya ingin ajak saudara, ini banyak janji-janji yang belum kita nikmati, belum kita alami. Rugi saudaraku. Ya, rugi. Mengapa? Nanti saya ingin berikan jawaban mengapa banyak anak Tuhan tidak menikmati.
Bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan Mesir, mereka berhasil keluar dari Mesir, tapi sebagian besar gagal masuk tanah Kanaan. Dan Paulus katakan itu menjadi peringatan bagi kita. Saya tidak ingin saudara gagal mengenapi janji Tuhan, tapi juga gagal disebut orang sukses menurut dunia. Tapi kalau engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, dunia bisa mengatakan engkau orang yang sukses. Karena Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lah hari ini mari saya ingin tunjukkan beberapa ayat Kolose 1:19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Jadi rahasia keberhasilannya hanya satu. Sejauh mana hubungan saudara dengan Yesus? Sejauh mana ketaatan saudara dengan Yesus? Sejauh mana saudara menjadi murid Yesus? Sejauh mana saudara mengabdi kepada Yesus? Itu arti kesuksesan yang sejati. Karena kita ini makhluk ciptaan, harus mengabdi kepada Sang Pencipta. Ketika Adam dan Hawa hidupnya mengabdi kepada Bapa, Alkitab menjamin Allah membuat segala sesuatu sangat baik. Begitu Adam dan Hawa bergantung dirinya sendiri, dari yang baik berubah menjadi rusak dan berantakan. Hari ini di dalam Yesus segala kepenuhan Allah ada. Jadi kalau saudara ingin tinggal bersama dengan Allah, tinggallah dalam Yesus. Kolose 2 ayat yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan segala hikmat pengetahuan, jalan keluar, kedamaian, pertolongan, keajaiban, seluruhnya tersembunyi di balik pribadi Yesus. Hanya ketika saudara mengikut Dia dengan sepenuh hati, mengikuti syarat-syaratnya, itu menjadi bagian saudara. Kalau tidak, engkau tidak akan mengalami fasilitas ilahi dalam hidup ini. Sangat rugi hebat. Dan saya pun sebagai gembala juga gagal. Artinya saya gagal menyampaikan firman. Tapi kalau sudah saya sampaikan firman dan saudara tidak menikmati, berarti gagal respon atau gagal paham. Mari saya ingin ajak saudara, sungguh luar biasa jika saudara dapat menemukan mutiara yang indah tersebut. Menemukan dalam pengertian, yes, ada harga yang saudara dan saya bayar. Keselamatan itu gratis, katakan amin. Cuma-cuma, tapi untuk menjadi murid Yesus harganya semuanya. Karena sesungguhnya semuanya adalah milik Dia dan bagi Dia. Ketika kita hidup bagi diri sendiri, kita sudah ada dalam sistem pemberontakan, hidup dalam kedagingan. Hasilnya adalah maut. Tak terbilang nilainya. Alasan mengapa begitu banyak orang memandang rendah Injil atau tidak mau berkorban demi Injil itu adalah karena mereka hanya melihat permukaan atau lapisan luar daripada Injil. Memahami Injil hanya secara dangkal. Dan berdasarkan pemahaman yang dangkal itu, mereka menilai Injil. Mengapa saudara tidak membayar harganya? Mengapa engkau tidak mau membayar harganya? Mengapa cenderung anak-anak Tuhan menganggap remeh tentang berita kasih karunia? Menganggap remeh tentang Yesus? Saya berdoa supaya hari ini engkau tidak mengenal Yesus lewat pengetahuan. Sehingga kalau pengetahuan tentang Yesus itu bertentangan dengan pengetahuan saudara, engkau menolak. Tapi hari ini engkau bertemu pribadi Yesus. Dan ketika Yesus berbicara lewat firman-Nya, Dia berbicara sebagai orang yang berotoritas. Sehingga hanya dua yang dapat saudara dan saya lakukan. Saya siap Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Saya ingin titik kesadaran saudara dibawa sampai dimensi itu. Sampai titik dimensi itu saya berdoa. Betapa banyak saudara tidak punya sikap seperti orang yang mencari harta yang terpendam tadi. Disembunyikan dalam hati, disimpan dalam hati, diusahakan untuk dipahami, diterapkan dalam hidup. Baru engkau menikmati jaminan yang Tuhan janji. Kalau tidak, kita akan berjalan natural aja deh. Padahal Alkitab katakan bertambah tua, apa? Bertambah usia, bertambah gemuk, bertambah segar. Tapi kalau proses natural,
bertambah umur, bertambah lupa. Ya. Bertambah kemerosotannya. Saya ingin Odema, hidupmu tetap bergairah di dalam Yesus. Bukan saudara meratapi nasib. Oke, masa lalu saudara keliru, bertobat. Kebalik dan berbalik sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Lah hari ini saudara kasih, seringkali banyak orang menerima Injil, bahkan orang menjadi pemberita Injil, pemberita Yesus itu rasanya kok nilainya rendah. Tidak. Karena satu-satunya yang bisa mengubah manusia untuk menjadi penuh hidupnya hanya Yesus. Bukan filsafat. Bukan ilmu pengetahuan. Yesus. Makanya saya ketika mendengar rasa ini Tuhan, aku bersyukur. Engkau telah bereskan bagian tubuhku yang tidak beres. Sehingga aku bisa memberitakan Yesus kemana-mana. Aku memberitakan Yesus kemana-mana. Aku ingin memperkaya banyak orang lewat Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak ada cara yang lain Tuhan. Tidak ada cara yang lain Tuhan. Hanya pribadi Yesus Kristus. Mari hari ini, ketika saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian pemberitaan tentang Yesus, responi dengan penuh gairah yang luar biasa. Setiap ada peluang kesempatan untuk memberitakan Yesus, yes, haleluya. Saya berkata Tuhan, saya berkata di tengah-tengah jemaat, waktu dia besuk saya tidak cocok dibesuk. Cocok saya membesuk. Makanya begitu selesai pulang hari Selasa malam, paginya sudah saya keliuran di rumah sakit, membesuk jemaat. Cocok saya ini Tuhan. Ada yang di ICU, ada yang begini, saya besuk mereka. Lalu di ICU ada temu yang lain, jemaat yang lain, saya besuk lagi. Haleluya. Jadi gairah sekali hidup ini saudaraku, yang membuat hanyalah satu, Yesus. Kalau tidak, saya lihat tuh kasihannya. Orang dunia, dia kejar sesuatu sangat menggairahkan. Ketika yang dikejar itu ternyata meleset, langsung kosong hidupnya. Di dalam Yesus engkau tidak pernah dibuat kosong. Makin bergairah, penuh vitalitas. Penuh rahmat, penuh kekuatan yang luar biasa. Orang Kristen sejati itu seperti seorang saudagar yang berdagang, yang rohani, yang mencari mutiara yang indah. Saudara ini sedang mencari mutiara yang indah, belum tentu menemukannya. Mungkin kau pahami lewat pengetahuan, yes, tidak ada hubungannya, itu iman mati. Karena iman yang hidup pasti ada perubahan yang signifikan. Iman yang besar, perubahannya besar, signifikan. Kalau imanmu besar, tidak ada perubahan hidup, itu iman besar, tapi palsu. Lah hari ini, orang Kristen sejati itu bagaikan seorang pedagang rohani yang mencari dan menemukan mutiara yang sangat berharga itu. Setelah dia temukan, ia tidak mau membeli yang lain. Dia jual seluruh miliknya. Sekali lagi, dia jual seluruh miliknya supaya dapat membeli mutiara yang indah itu. Keselamatan gratis. Tapi menjadi murid Yesus sepenuh hidup kita membayar total. Apa? Begitu penuh beban? Tidak. Beban yang dari Tuhan itu enak. Justru hidup yang penuh beban adalah hidup di luar kehendak Tuhan. Ia memutuskan untuk menjadi kaya secara rohani. Dan karena itu membeli barang yang bernilai sangat tinggi dengan cara menjual semua yang dimilikinya untuk dapat membeli mutiara yang indah. Ini loh yang saya baru menangkap saja. Saya ingin mengajak nanti saudara, ada contoh Rasul Paulus. Dia orang membayar harganya. Maka Tuhan anugerahkan kepadanya sebuah konfirmasi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan siap menerima mahkota kebenaran yang disediakan bagi orang yang menanti-nantikan Yesus. Luar biasa. Ini sukses yang sejati ini di sini.
Dikubur tulisan telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata siapa? Kalau Paulus katakan aku telah mengakhiri, ini konfirmasi peneguhan dari Roh Kudus. Mari hari ini Paulus menjual semua miliknya. Dan untuk mendapatkan mutiara yang indah, ini harga yang harus kita bayar jemaat. Filipi 3:8 adalah sebelumnya segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Maka segala sesuatu kuanggap rugi. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan, menjual semuanya itu dan menganggapnya. Menganggap sampah itu bukan begini, saudara diberkati mobil yang bagus, sampah ya, tidak usah dipelihara lah, biar di tempat-tempat yang panas. Itu adalah kekeliruan yang fatal. Sampah artinya begini, saudara. Sampah itu tidak bernilai, tidak berarti. Ya, setiap 1 hari 2 hari sekali ada tukang sampah. Tidak pernah saya izinkan tukang sampah membawa sampah masuk ke tempat istirahat saya. Lah, sampah itu sesuatu yang tidak bernilai dibandingkan yang bernilai. Karena kami kami sedang menghargai arti kesehatan, kebersihan, ya, arti keteraturan dan sebagainya. Demikian juga saudara kekasih. Sampah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak bernilai dibandingkan dengan yang bernilai, yaitu Yesus. Saudara diberkati dengan sahabat-sahabat yang baik. Puji Tuhan. Amin. Orang baik. Tapi ingat, tetap sumber kebahagiaannya adalah Yesus. Tanpa sahabat yang baik, tidak ada masalah. Haleluya. Rasa tersanjung kita bukan karena sahabat-sahabat yang baik, sahabat yang banyak. Hanya sosok pribadi Yesus. Kami Tuhan karuniakan sahabat yang baik-baik, Tuhan berikan anugerah untuk menikmati dan kita menginspirasi mereka untuk makin sungguh-sungguh dengan Dia. Itu dong, hidup itu seperti itu, tidak gampang terpengaruh, ya, tidak gampang terganggu, ikut ini, ikut situ, tidak. Saudara, saya tidak mau ikut apapun tren, saya ingin dipimpin oleh Roh Tuhan. Lah, mari saya ingin ajak saudara kekasih, sampah itu seperti itu. Betapa saudara menangis oleh karena ditinggalkan seseorang. Betapa engkau menangis karena kehilangan ini, kehilangan itu. Apa yang kau rindukan tidak tercapai. Saudaraku, kerinduanmu yang terbesar hanya untuk satu, Yesus. Kalau saudara ingin meraih hal dalam dunia hanyalah sarana. Supaya saudara efektif ketika kau berbicara tentang Yesus, orang bisa melihat. Nah sekarang bagaimana kalau orang kok bersaksi tentang Yesus, ya Yesus baik. Lah ini keluargamu belum menjadi saksi. Betapa kerugian hebat itu. Tapi Tuhan akan mengubah keluargamu menjadi saksi-saksi yang heran. Ketika malam pagi hari ini, engkau ambil keputusan untuk menjual segalanya untuk Tuhan. Kalau tidak, kau kehilangan momentum, kehilangan kesempatan, kehilangan kesaksian, kehilangan inspirasi, kehilangan banyak perkara. Dan saudara tergoda untuk memikat, menjerat, dan terpikat, dan terjerat. Kau bukan yang betul-betul utuh lengkap bersama Yesus, titik. Saya belajar dari Paulus, di penjara di Filipi, dia dipasung di tempat yang tengah paling dalam, dia bisa bersorak-sorai memuji nama Tuhan luar biasa. Oh Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku rindu setelah aku sudah 65 tahun. Apa yang aku pernah dambakan, rindukan dari dunia ini, semua kosong, tidak ada makna, tidak ada artinya. Kerajaan Allah, mari rahasia tentang kerajaan Allah itu seperti apa tuh? Adalah pemerintahan Allah secara rohani
dalam hidup orang-orang percaya di mana Kristus menjadi Tuhan dan Raja. Kristus yang berkuasa. Yang jadi pertanyaan hari ini, yang berkuasa hidupmu Kristus atau aku? Tidak bisa kita menutupi, akan terlihat, terekspresi dalam tindakan dan perbuatan dalam buah kehidupan. Yesus berkata di Matius 7, dari buahnya engkau mengenal. Kalau engkau hidup berfokuskan Kristus, buah kemuliaan Kristus terekspresi dalam hidup saudara. Hari ini saudara harus berani menjual harganya. Semua sandaran-sandaran hidup, semua kebergantungan orang, saudara, teman baik, saudaraku tanggalkan, bersandarlah hanya kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah kecewa. Rasa tenang, rasa bahagia, rasa aman saudara, jaminan saudara hanya ada pada pribadi Yesus. Tidak ada pada yang lain. Saudara kekasih, apakah Yesus sudah berdaulat penuh? Saya yakin engkau memiliki Yesus, katakan amin. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus sudah memiliki hidupmu? Masih banyak area-area hidupmu yang kau kendalikan sendiri, yang kau sembunyikan. Sampai titik, apa yang saya pikirkan harus bebas engkau baca. Kalau apa yang saya pikirkan dan engkau mengerti dan itu memalukan, berarti saya belum mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus dalam pikiran saya. Makanya pikirkanlah apa yang benar, yang adil, yang kudus, yang mulia, yang murni. Paulus itu loh membayar harganya. Hubunganku dan kamu ditandai oleh hati nurani yang murni. Oh, aku rindu Bapa. Hubungan yang penuh dengan kemurnian dan ketulusan. Tidak ada embel-embel di dalamnya. Tidak ada trik-trik pribadi di dalamnya untuk mencari kebahagiaanku. Karena kebahagiaanku hanya ada pada Yesus, titik. Itu memberi ketulusan, kemurnian dalam hubungan. Kalau saudara tidak mau, saya juga tidak terganggu. Karena saya tahu tadi pagi saya diyakinkan Tuhan, tidak ada orang yang mau datang dalam pertemuan ibadah menjadi ibadah jemaat ini kalau bukan Bapak yang menarik. Ini pekerjaan Allah. Lah kalau begitu apakah kita berdiam diri? Tidak. Tuhan menarik lewat anugerahnya, tapi Tuhan juga bekerja lewat jemaat untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa, untuk menjadi saksi-saksi yang hidup. Semuanya harus berfokuskan Dia. Bahkan dalam hubungannya, saya ada sesuatu. Saya sedang membangun sesuatu di mana saya ingin akan menjadi saksi tentang Kristus, bahasa saya, sikap saya ingin ekspresikan di sana. Dan itu membutuhkan sahabat-sahabat yang tidak seiman. Tetapi saya mulai diajar Tuhan, Bapak, tidak pernah saya dapat mengambil bagian sedikit pun kalau Bapak tidak mengaruniakan. Jadi fokus sukacita saya kepada Bapak. Kalau mereka bisa bekerja dengan saya, itu Bapak. Kalau mereka belum mau bekerja sama dengan saya, itu berarti Bapak menutup pintu. Oh, betapa indahnya hidup ini. Mari pagi hari ini, saudara kekasih. Saudara dan saya harus melepaskan sesuatu yang menjadi sandaran hidup dan kebahagiaan hidup dan menjadikan Kristus sebagai sumber satu-satunya untuk memperoleh apa yang Kristus sediakan bagi kita. Kita ini seringkali tidak paham, gagal paham. Yesus berkata kalau engkau minum air dari dunia ini, Yohanes 4, itu engkau akan haus lagi. Air yang terbaik pada waktu itu hal-hal dari dunia yang terbaik, bahkan pasangan hidup yang terbaik. Itu bukan mata air kehidupan. Mata air kehidupan kita adalah Yesus. Ketika saya menjadikan Yesus mata air, kebahagiaan saya bukan memanipulasi mencari kebahagiaan dari istri saya. Saya membagikan kebahagiaan. Dan akhirnya Tuhan bukakan. Satu saat saya membayangkan, wah istri saya ini seorang pahlawan yang hebat. Seorang pahlawan yang hebat, saya diam-diam, saya perhatikan pejuang yang hebat. Dari mana Roh Tuhan menyingkapkannya?
Nah, kalau saya bisa melihat istri saya adalah pejuang yang hebat, tidak mungkin saya menyia-nyiakan dia. Itu kalau Roh Kudus mengajar itu tuntas dari dalam. Tidak mungkin saya berbuat kasar dengan dia. Jangan nangis ya. Apa yang menjadi sandaran kebahagiaan, rasa aman, kebanggaan saudara tersanjung, itu apa? Apa? Oh saudara, teman saya sahabat-sahabat, orang kaya, orang begini. Tidak ada artinya. Haleluya. Ya. Tidak ada artinya. Saya mau tanya, kalau saudara punya masalah yang sangat berat, mungkin ada ini dan itu, yang datang cepat-cepat dengan saudara, yang mendatangi saudara orang-orang yang hebat menurut dunia atau orang-orang yang sederhana? Jawab. Orang-orang yang sederhana yang pertama-tama datang pada saudara. Karena tidak banyak birokrasi yang sedang mereka lewati. Ya, mereka dengan spontanitas datang pada saudara. Artinya, sandarkan kepada Tuhan. Tuhan bisa menjamah orang-orang hebat, orang-orang biasa untuk dekat dengan saudara. Dan kau harus memiliki pahami iman. Tidak ada satupun yang baik yang saya dapat terima kalau bukan dari Bapak. Maka saya mau bergantung padamu Bapak. Nilai kebahagiaan saya bukan tergantung dari respon jemaat. Respon jemaat akan menentukan saudara sendiri. Akan menentukan saudara sendiri. Kebahagiaan saya adalah semakin saya taat takluk kepada Bapa, kebahagiaan saya bertambah-tambah. Lah mari saya ingin ajak respon saudara dan saya untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Raja adalah, ini penting pagi ini. Jangan pikir hanya kasih karunia kita terima dengan iman. Ini respon saudara dan saya adalah pertobatan. Penuh. Bertobat dari apa? Wong saya juga minggu datang di gereja, saya juga pelayanan. Bertobat dari hal-hal selain Kristus menjadi sandaran rasa aman, sandaran kebahagiaan, sandaran hidup yang sukses. Itu lepaskan hari ini dan hanya satu pribadi, Yesus saja. Iman, ketaatan yang penuh, pelayanan, pengabdian, dan kesetiaan sampai akhir. Ketika saudara awali dengan pertobatan yang penuh dan iman, maka perjalanan selanjutnya engkau ditopang oleh anugerah, yaitu kuasa Tuhan yang membuat bekerja dalam kehendak dan pelaksanaan dalam hidup saudara. Dia yang akan memampukan, tetapi respon awal sangat menentukan. Mari hari ini anak-anak saya secara rohani, jangan nanggung ya. Saya hari Rebu pula, Selasa malam ya. Saya Rebu kalau tidak Kamis sudah sama Samuel ke Demak. Saya ngomong sama dia, sungguh-sungguh. Jangan tanggung ikut Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan separuh-separuh, dunia tidak dapat, kerajaan Allah tidak dapat. Nah hari ini saya ingin tunjukkan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran supaya bisa melihat dulu. Ya, oke. Galatia pasal yang kelima, ini penting sekali untuk saudara dan saya perhatikan. Ini harga yang harus kita bayar. Pertobatan penuh, tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tidak lagi bergantung diri sendiri, tidak mencari kehormatan diri sendiri, tidak hidup kepentingan diri sendiri, semuanya adalah bagi Yesus. Oh, itu hidup yang dijamin paling merdeka, paling bahagia. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, saya ingin bacakan dengan lembut. Perbuatan daging artinya mengandalkan daging, mengandalkan diri sendiri ya. Karena aku ini bersifat daging, dikuasai dosa, tidak ada yang baik. Yaitu ketika orang Kristen percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini godaan ini mengganggu saudara. Ya. Saya ini orang yang suka berselancar di internet untuk mencari
mencari berita-berita. Ya kalau ada waktu saya cari. Godaan ini menggoda. Jadi jangan pikir bahwa orang yang rohani itu tidak bisa tergoda dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pornografi. Godaan itu masih ada kalau kita tidak waspada dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini isinya, aduh, minta ampun deh. Tapi ketika saudara ada bersama dengan Tuhan, nanti Roh Kudus berkata, cukup. Ya, kalau tidak, kita bisa tertipu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi mementingkan diri sendiri itu daging. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah, kerajaan Allah itu pemerintahan Allah secara rohania dalam hidup kita. Tuhan berdaulat. Lah berkatnya apa yang disediakan Yesus kita alami. Kita harus jual segala sesuatu, sandaran apapun yang menjadi sayangan Yesus kita mau tanggalkan, kita jadikan Yesus segala-galanya. Baru saudara akan menikmati apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Itu real, itu nyata. Kalau saudara hidup dalam kedagingan, engkau tidak akan mendapat bagian. Beda ya. Orang yang dewasa rohani itu bukan saya tidak hidup dalam kedagingan. Tapi kedagingan masih bisa menggoda. Dan berusaha untuk menarik, menguasai saya kembali, bisa. Kalau saya mau. Tapi secara prinsip, dagingan tidak boleh memaksa saya. Karena saya bersama Yesus telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tapi masih menggoda kalau saya membuka tanpa sadar, tanpa bergantung sama Tuhan, saya akan hidup dalam kedagingan. Lah kalau ini bicara masalah gaya hidup, kalau orang Kristen hidup dalam kedagingan, merencanakan mencari kenikmatan di luar Kristus terus menerus, yang saya katakan imannya perlu dipertanyakan, pertobatannya perlu dipertanyakan, kelahiran barunya perlu dipertanyakan. Saya betul-betul ingin mengkoreksi dalam-dalamnya. Jangan bilang begini, awas loh, Pak Petrus itu saya suka nembakin jemaat. Saya tidak berkhotbah dengan tembok. Tembok sana dan tembok sana. Saya berkhotbah dengan siapa? Jemaat. Paulus itu dia melihat situasi kondisi jemaat yang ada di Korintus, masalah jemaat Korintus, dia nulis surat, dia mulai berkhotbah. Dosa-dosamu itu orang-orang dunia tidak melakukan, tapi kamu melakukan langsung. Lah saya khotbah dengan siapa kalau tidak menyentuh hatimu? Kalau tidak nembak, tapi saya nembak bukan tujuannya menghancurkan. Saya nembak menyampaikan firman. Kalau saudara merasa tertembak, puji Tuhan. Saya ketika nembak burung, seandainya saya tembak burung hidup mati. Tapi kalau saya tembak burung-burungan yang dari sasaran itu cuma dia tidak berubah dan tidak bergerak. Karena benda mati. Jadi berpikir yang logis sehat. Saya ini berhadapan dengan saudara. Saya lihat saudara, saya berdoa, Tuhan wahyukan, si ini kurangnya di sini. Saya kasih firman, itu ya saudara. Padahal saya tujuannya bukan nembak untuk menghancurkan. Saya tujuannya supaya yang ini itu dia memahami kelemahannya, berubah. Karena apa? Saya berbelas kasih. Saya tidak ingin saudara menderita dalam hidup ini. Tidak mengalami jaminan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Itu loh khotbah itu. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah ini. Kalau tidak, engkau tidak mengalami. Jangan kau berpikir kau yang belum punya uang, kalau uang punya banyak itu bahagia. Enggak. Hidup manusia itu kompleks sekali masalahnya.
Suami istri keluarga itu masalahnya baik sekali. Kadang-kadang hubungannya dengan pasangan hidup baik, anaknya kurang sehat atau anaknya punya masalah, atau kita punya menantu tidak seperti yang kita inginkan, atau banyak perkara yang membuat hati ini terganggu, kecewa, meratap, menangis dan harus dipaksa mengeluarkan air mata. Tapi ketika kau jadikan Yesus Tuhan Raja, hanya Dia yang bisa mengatur hidupmu dan keluargamu. Semua Dia buat baik pada waktunya. Jadi mari saya ingin ajak saudara hati-hati. Hari ini total. Sehingga saya rindu. Tidak ada seorang pun yang menghujat firman karena sikap saya. Saya rindu saya menjadi Bapak rohani. Orang tidak lagi meragukan motivasi Pak Petrus ini, kok mendekati A, B, C. Saya berubah total, saya ingin dipimpin roh Tuhan. Saya ingin dipimpin roh Tuhan dalam arahan roh Tuhan dan hikmat Tuhan bagi kepentingan Dia. Mari pagi hari ini kita akan lihat selanjutnya. Ya, kita lihat tadi Galatia sudah, ya. Oke. Serahkan hidupmu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa sandaran yang selama ini membuat engkau tidak bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ya. Kadang-kadang saya melihat banyak orang tertipu. Yang membuat Pak saya tidak sungguh-sungguh itu karena pekerjaan saya sibuk. Tapi saya heran banyak orang yang sudah pensiun juga tidak mengalami perubahan yang total dan signifikan. Ini bukan masalah sibuk atau tidak sibuk, ini sikap hati. Hari ini saudara harus melihat ketika firman Allah datang, engkau melihat di balik firman yang hadir ini ada sosok Kristus Raja segala Raja sedang berkata-kata, Dia sangat mengasihimu, Dia tidak ingin kau menderita yang tidak penting. Ada penderitaan yang berguna jikalau engkau alami karena Kristus dan kebenarannya. Tapi kalau penderitaan oleh karena salah memilih, itu tidak bernilai, itu konsekuensi, itu merusak kesaksian. Mari pada pagi hari ini, saudara diperhadapkan dengan Kristus Raja di atas segala Raja. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk rahasia yang teragung, termulia, terbesar. Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Wahyukan lebih dalam lagi Tuhan dan bekerja lebih dalam lagi. Yang berulang tahun Tuhan akan memberkati. Angkat tangan saudara. Hanya tangan Tuhan yang berkuasa meneguhkan saudara. Melindungi, menyertai sehingga engkau tidak tersandung. Sebaliknya engkau berjalan dari ketaatan pada ketaatan yang lain, dari anugerah pada anugerah yang lain. Pulanglah, lewat hidupmu engkau akan dipakai Tuhan menjadi terang dunia, garam dunia. Perlindungan berkat Tuhan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan sama saya, amin.